Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengawas dari UPTD Sambalia. Yang saya hormati Bapak narasumber pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, KKG Kecamatan Sambalia, dan Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting kita pada materi kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema membuat game edukasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kenapa kita menggunakan Microsoft PowerPoint? Pada dasarnya aplikasi ataupun Microsoft PowerPoint ini sangat familiar, kita sudah dengar ataupun kita gunakan dalam presentasi, dalam menyajikan materi-materi ketika Bapak Ibu menggunakan dalam mengajar. Apalagi dengan keadaan Zoom meeting ataupun proses pembelajaran jarak jauh, pasti media-media seperti PowerPoint ini akan sangat sering kita gunakan. Yang kedua tentang game edukasi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru ataupun seorang pendidik yang pada model pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini memang dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyajikan media-media pembelajaran, materi-materi ajar yang interaktif, kemudian sehingga pembelajaran pada model pembelajaran daring sekarang ini tidak monoton ataupun hanya satu arah. Bapak Ibu bisa kreatif dalam membuat materi ajar berbasis game, khususnya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk diketahui, kegiatan kita ini adalah kerjasama dari Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia dengan nama Guru Inovatif Indonesia, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur dan KKG Kecamatan Sambalia. Adapun narasumber kita pada siang hari ini sampai dengan 3 hari ke depan di Zoom meeting dan kita diskusi interaktif via WA Group. Kami perkenalkan Bapak Abdul Haris Faisal MPD. Beliau adalah praktisi dan pengajar. Praktisi di bidang media pembelajaran dan perangkat ajar. Oleh sebab itu kita akan banyak belajar ataupun kita akan sama-sama sharing terkait dengan game, terkait dengan game based learning ini sama beliau selama beberapa hari ke depan, sehingga Bapak Ibu ketika sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa membuat game sederhana minimal menggunakan perangkat yang sederhana untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk materi pertama, pada hari pertama, kita akan langsung menyimak ataupun sharing oleh Bapak narasumber, Bapak Haris Faisal. Kepada Bapak Haris, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bapak Moderator, Bapak Dr. Muhammad Suwardi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama yang ingin saya sampaikan, di sini hujan cukup deras, Pak Dokter. Ya, kiranya apabila suara tidak jelas, mohon dimaklumi, karena di sini Tangerang sedang hujan cukup deras. Semoga jelas suaranya. Sudah oke, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Saya ingin memulai dengan sebuah pantun, Pak Dokter. Boleh, Pak Dokter ya?
Ya. Ya, jadi mohon nanti ketika saya berpantun, tolong direspon. Saya juga ingin mengetahui semangat dan motivasi Bapak Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan pada hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Sambelia. Pergi ke pasar membeli parfum. Kepada Bapak Ibu yang mulia, saya ucapkan Assalamualaikum. Pergi ke Lombok bersama kekasih, tidaklah lupa untuk berjalan-jalan. Saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada pelaksana Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia yang bekerja sama dengan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Sambelia Lombok Timur beserta kelompok kerja guru Kecamatan Sambelia. Sambelia ya Pak Dokter ya. Ya. Karena saya bukan orang Lombok, saya sebut Sambelia saja. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini dan hingga 3 hari ke depan dapat terlaksana dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa sebelum memulai kegiatan ini, saya memohon doa semoga bangsa kita di usia kemerdekaan yang ke-76 ini diberikan kemudahan untuk bisa melewati masa-masa yang bisa dianggap sulit ini. Sehingga kita semua para pendidik tentunya ya bekerja sama selalu berupaya memberikan terbaik kepada anak-anak untuk bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Dan salah satunya adalah melalui penggunaan atau pemanfaatan media belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita tahu bahwa saat ini media pembelajaran sangat beragam, sangat variatif, dan kita bisa memilih apapun sesuai dengan tujuannya. Baik itu yang sifatnya daring maupun luring. Dalam kesempatan ini, sebagai narasumber saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa fasilitas atau perangkat yang bisa kita maksimalkan di sekitar kita dan sudah sangat familiar. Sudah sangat familiar. Mohon izin sebentar Pak Dokter, ada kendala sebentar. Baik, mohon maaf. Saya lanjutkan. Ya, terkait dengan media pembelajaran yang saat ini kita gunakan di tengah pandemi tentu sangat beragam, baik yang sifatnya daring maupun luring. Yang sebenarnya kita itu bisa memaksimalkan perangkat yang sudah ada, sudah sangat familiar, dan sering kita gunakan setiap hari ketika kita mengajar. Nah, sebelum saya menyampaikan itu, saya sudah bersepakat dengan Pak Dr. Suhardi. Untuk memulai kegiatan ini, saya akan memberikan satu kuis, ya, fun game sederhana, yang tujuannya adalah ingin memusatkan konsentrasi terlebih dahulu. Ya, oke. Mohon izin share screen, Pak Dokter. Oke, sudah muncul Pak Dokter ya? Sudah. Ya, baik. Sekarang silakan Bapak Ibu membuka browser atau Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian buka kahoot.it. Ya. Kemudian membuka kahoot.it. Ya, silakan buka terlebih dahulu browsernya, kemudian ketik kahoot.it. Ya, kita akan bermain Kahoot. Ini hanya sekitar 10 saja, ya, untuk memusatkan perhatian agar kita santai, enjoy melaksanakan kegiatan siang hari. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu masukkan game pin-nya sebentar.
Kalau sudah masuk Play Kahoot, silakan Bapak Ibu masukkan game pin-nya. Ya. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Silakan masuk game pin-nya 665458. 665. Bisa dituliskan di screen-nya Pak Aris? Sudah muncul belum Pak Dokter di layar? Share screen saja Pak. Oh iya ya, sebentar. Jangan filenya yang di screen. Oke, sebentar. Sudah muncul ya? Belum. Sebentar. Sudah? Oke, sudah. Ya, silakan. Kalau sudah memasukkan game pin, Bapak Ibu tulis nama ya. Tulis nama, silakan. Ya, sudah ada yang bergabung. Sudah ada Bapak Rudi, Pak Made, Ibu Suciana. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Dokter silakan, boleh ikut? Oke, boleh. Oke, baru 7 yang bergabung. Nah, saya sudah bergabung. Ya, Pak Dokter sudah bergabung. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, nanti yang bisa memimpin klasemen ya, di Kahoot ini nanti akan dapat tiket kegiatan berikutnya dari Pak Dokter Suhardi ya. Oke. Silahkan kami tunggu sekitar 3 atau 4 menit Bapak Ibu untuk masuk di kahoot.it. Link Kahoot-nya sudah kami kirimkan di chat Zoom meeting atau di grup WA. Grup WA kita adalah WA grupnya kelas game PPT Lotim namanya. Silahkan dibuka grupnya. Setelah dibuka Kahoot-nya, kemudian masukkan PIN dan nama Bapak Ibu. Ini sudah 2, 4, 6, 8, 10. Sekitar 20-an sudah bergabung. Kita tunggu sekitar 2 atau 3 menit lagi ya. Kalau Bapak Tatan berkenan ikut, silahkan ikut juga Pak. Oke, bisa dimulai Pak Dokter? Nah, siap, silakan. Ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Saya akan mulai untuk game Kahoot ini. Persiapkan dengan baik karena waktunya hanya 10 detik setiap soal. Saya akan mulai. Apa kepanjangan dari PPKM? Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, ya. Ternyata ada yang tidak benar ya, dan ada yang salah juga. Hanya 10 yang benar ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Oke, berikutnya. Oke, Pak Sumarlan di posisi teratas, siap-siap.
Waktunya hanya 10 detik ya Bapak Ibu ya. Oke, ternyata ada yang salah Pak Dokter ya. Mohon belajar kembali sejarahnya ini Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Oke, masih Pak Sumarlan memimpin. Tahun 2019 ya. Oke, 74 tahun yang benar ya. Oke, baik. Berikutnya Pak Sumarlan masih memimpin. Oke, ya. Hampir semuanya ada yang benar adalah Sayuti Melik. Baik. Pak Sumarlan tetap memimpin di atas. Oke, berikutnya siap-siap. Yang bukan termasuk ciri pembelajaran abad 21 yang 4C. Communication, collaboration, critical thinking, dan yang keempat adalah clarify ya, yang bukan adalah clarify, harusnya creativity. Oke. Oke, Bu Sri menyusul ke atas. Siapa berikutnya? Ya, Bapak Ibu pasti tahu siapa dalam foto ini. Pahlawan nasional dari NTB. Kalau ada yang salah ini bahaya ini. Wah, masih ada yang salah Pak Dokter ya. Yang betul adalah Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid ya. Oke. Bu Sri masih di atas. Berikutnya. Salah satu menteri di era Soeharto. Ya. Siapa? Semoga nggak kalah sama anak SD kita ini. Oke, beliau adalah Emil Salim ya, dan alhamdulillah masih hidup sampai saat ini. Oke, berikutnya. Ibu Sri masih memimpin. Gracia Apriani mencatatkan sejarah menjadi ganda putri pertama yang menyumbang emas untuk Indonesia di Olimpiade. Betul atau salah? Betul. Oke, masih ada yang menjawab salah. Oke, Bu Sri masih memimpin. Berikutnya, soal ke-9. Ini hampir rata ya. Yang adalah Chen King-chen dan Ye Ivan, bukan Kim Jong Un ya. Oke, Bu Sri memimpin. Soal terakhir, Bapak Ibu, silakan. Ya, betul ya, Indonesia meraih total 5 medali di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Oke, ya itulah game Kahoot yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu untuk memusatkan konsentrasi dalam kegiatan webinar pelatihan hari ini ya. Oke, berikutnya siapa yang menjadi pemenang
podium teratas yang nanti akan mendapatkan tiket webinar di topik berikutnya. Oke, Bu Sri Kurniati. Ya, selamat Bu Sri. Silakan nanti hubungi Pak Dokter. Ambil 2 atau 3 saja, Pak. Oh gitu. Ya, silakan. Ibu Sri, Ibu Pak Sri, Musi, dan Bu Rani, Pak Rani atau Bu Rani nih, Rani Julian P. 9 benar dari 10 pertanyaan, 8, 9, nah, ranking 1, ranking 2, ranking 3 ini. Ya, baik. Saya mulai saja ya Pak Dokter, Ibu sekalian masuk ke materi pada siang hari ini. Gimana Bapak Ibu, sudah mulai fokus di materi game kita? Bisa interaksi melalui chatting via Zoom Bapak Ibu ya. Ya, baik. Saya mulai ya Pak Dokter ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi pokok pelatihan terkait dengan pemanfaatan Microsoft PowerPoint, sedikit saya mengingatkan kembali ya, karena saya tahu pasti Bapak Ibu sangat familiar dengan perangkat PowerPoint ini, sehingga ada beberapa fitur yang ingin saya ingatkan kembali ya, dan ini menjadi fitur-fitur dasar yang nantinya akan sering kita gunakan dalam membuat media belajar ya. Oke, saya berikan tema dengan optimalisasi PowerPoint sebagai media pembelajaran di era digital. Oleh saya, oke, yang pertama, PowerPoint dilengkapi berbagai fitur yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai pilihan. Inilah mengapa PowerPoint saya anggap sebagai salah satu perangkat yang sangat friendly, sangat mudah sekali digunakan untuk pengembangan media pembelajaran. Kemudian apa saja sih fitur yang ada di PowerPoint? Yang pertama adalah kita tentu tahu membuat presentasi ya dari template yang sudah ada yang disediakan oleh PowerPoint, menambahkan teks, gambar, audio dan video, memilih desain profesional dengan PowerPoint Designer yang biasanya sudah ada tersedia di dalam perangkat tersebut. Kemudian menambahkan transisi, animasi, gerakan yang ada pada fitur animasi. Kemudian kita juga bisa menyimpan ke OneDrive ya, sehingga presentasi yang kita buat ya kita simpan di OneDrive, bukan hanya di perangkat laptop atau komputer Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah dapat berbagi presentasi dengan orang lain di lokasi yang berbeda sehingga memudahkan pekerjaan. Nah, ini salah satu fitur yang nanti akan saya sampaikan kalau melihat jadwal di hari ketiga nanti akan saya jelaskan tentang class point ya. Oke. Berikutnya fungsinya adalah selain untuk materi, kita juga bisa membuat video pembelajaran melalui slide seperti yang kita buat, membuat game edukasi, dan membuat ice breaking. Ya. Nah, fitur saja yang ada di dalam PowerPoint ini yang akan kita gunakan, sebenarnya memang sudah banyak sekali fiturnya, tapi fitur-fitur inilah yang akan sering kita gunakan ketika kita membuat sebuah media pembelajaran. Di antaranya adalah ada hyperlink, ya, ada action, ya, kemudian ada untuk menggambar, video dan lain sebagainya, dan ada animasi, ya, ragam animasi dengan berbagai pilihannya, ya. Kemudian terakhir ada class point. Nah, ini yang sekarang sudah banyak digunakan, ya, karena PowerPoint sudah menyiapkan salah satu tambahan fitur ya di luar PowerPoint itu yang kita bisa install dan kita integrasikan dengan PowerPoint, yaitu class point. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah presentasi yang interaktif ya. Sederhananya kita bisa menyebut dengan kuis interaktif di dalam PowerPoint. Nah, kemudian materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama yaitu tadi dasar-dasar fitur PowerPoint, kemudian kita akan hide and seek atau sering juga disebut dengan memory game, kemudian game puzzle ya. Hari kedua saya akan menyampaikan materi dengan materi spin game, kemudian membuat game tebak gambar, dan hari ketiga adalah membuat kuis interaktif untuk pembelajaran dan membuat kelas dengan PowerPoint yang kita gunakan class point tadi ya.
Jadi itu adalah materi dasar yang perlu Bapak Ibu ingat, sehingga nanti ketika mempelajari, mempraktikkan pembuatan game ini bisa lebih maksimal. Ya. Oke, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, materi yang pertama terkait dengan pembuatan game hide and seek, ya, atau ada juga yang menyebutkan dengan memory game, ya. Ini salah satu game sederhana yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika pembelajaran, baik itu daring maupun luring, ya. Karena sebenarnya sifatnya sangat sederhana sekali, ya. Sehingga dalam pembuatannya pun sangat sederhana, ya. Pertama yang perlu Bapak Ibu persiapkan ketika ingin membuat game memory atau hide and seek, ya, adalah kita akan membuka terlebih dahulu file baru, ya, file baru. Oke, sudah terbuka file baru, ya, Bapak Ibu kemudian bisa menghapus terlebih dahulu format. Belum muncul screen-nya, Pak Aris? Belum muncul, ya. Sebentar. Di share screen aja. Screen yang paling atas. Sudah, ya? Oke, sudah. Oke, baik. Sebentar, ya. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari game hide and seek, ya, hide and seek. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ya. Ini bentuk game sebenarnya untuk game apa, ya? Melatih daya ingat, ya. Jadi ketika membuka gambar, kita akan mencari kecocokan dengan gambar yang lain. Kalau tidak cocok, kita tutup lagi, ya. Kemudian kalau sudah cocok, kita pindah ke gambar yang lain, ya. Nah, ini adalah game hide and seek atau memory game, ya. Game sederhana yang bisa kita buat mungkin untuk kelas di jenjang SD maupun SMP, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana dari game hide and seek atau memory game. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama adalah Bapak Ibu harus terlebih dahulu membuat file yang baru, ya. Bisa Ctrl N atau dengan cara manual, file, pilih new, ya. Oke. Kemudian setelah muncul file baru, Bapak Ibu hapus terlebih dahulu format yang ada di slide pertama. Hapus terlebih dahulu di slide yang pertama. Jadi slide yang pertama kosong, tidak ada layout apapun, ya. Setelah sudah menghapus layoutnya, ya, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu bisa langsung membuat kotak, ya, yang akan dijadikan sebagai bingkai foto yang akan digunakan untuk menutupi gambar, ya. Oke. Langkah pertama adalah Bapak Ibu bisa pilih insert, ya, pilih insert. Kemudian di sini ada pilihan shapes, ya, pilihan shapes. Oke. Di sini ada ragam pilihan bentuknya, ya, karena tujuannya untuk membuat hide and seek, kita bisa pilih yang rectangle atau rounded, ya. Oke. Saya ambil contoh yang rounded. Oke. Kita buat seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat agar setiap sisi ini simetris, ya? Karena kalau Bapak Ibu tidak hanya mengklik ini rounded kemudian langsung membuatnya, ini tidak simetris karena akan bentuknya bebas. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bisa mengklik shift pada keyboard, ya. Kemudian Bapak Ibu langsung membuat shapes-nya. Nah, jadi tujuannya adalah agar setiap sisi ini simetris, ya. Setelah dibuat shape seperti ini, ya, karena kita akan memberikan gambar, ya, di belakang kotak ini, ya, Bapak Ibu bisa menduplikasinya, ya. Nah, langkah sederhana atau langkah cepatnya, ya, kalau biasanya mungkin Bapak Ibu menggunakan Ctrl C
kemudian Ctrl V atau copy paste ya. Kalau di PowerPoint Bapak Ibu bisa langsung mengklik Ctrl D ya untuk menduplikasi. Artinya duplikasi shapes atau objek-objek yang ada di dalam slide. Nah, seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu klik bentuknya atau shapes-nya, kemudian klik Ctrl D ya. Klik Ctrl D. Nah, seperti ini. Nah, untuk membedakan agar tidak bingung, ya Bapak Ibu bisa merubah terlebih dahulu warna dari shapes yang saya duplikasi. Ya, ini. Bapak Ibu bisa klik ya salah satunya, kemudian pilih shape fill ya. Ini adalah warna yang akan diberikan ke dalam shape yang diduplikasi. Misalnya saya ambil contoh warna merah ya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat dua kotak seperti ini, ya, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan gambar di dalam kotak yang merah, ya. Karena nanti setelah kita buat dua kotak ini, kotak merah ini akan berada di posisi belakang, ya, begini. Nah, oke. Nah, bagaimana cara mensejajarkan antara kotak yang biru dengan yang merah? Kita bisa klik seperti ini, Bu Ibu. Kita klik dua kotak ini, ya. Kita klik dua kotak ini. Kemudian kita pilih format. Kemudian kita pilih align, ya. Kita pilih align. Kemudian kita bisa pilih center. Nah, ini sudah menyatu. Artinya apa? Sisi-sisi kedua bentuk ini sudah sama rata, ya. Artinya tidak ada sedikit pun yang tidak simetris. Jadi semuanya sama. Ya. Kemudian karena kita akan memasukkan gambar di dalam bentuk kotak yang merah ini, maka kita bisa mengklik kanan ya di kotak yang merah ini, klik kanan di kotak yang merah ini. Kemudian Bapak Ibu klik kanan ya, klik kanan tadi. Kemudian pilih format shapes yang paling bawah. Format shapes yang paling bawah. Oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Ketika dua kotak ini sudah sejajar ya, langkah berikutnya adalah klik kanan pada kotak yang merah, kemudian pilih format shapes. Ya, setelah itu muncul format shapes ya di sini di sebelah kanan. Nanti akan ada pilihan fill and line. Nah, di sini ada no fill, ada solid, ada gradient, ada picture, ada slide background fill ya. Bapak Ibu bisa pilih picture. Nah, di langkah ini Bapak Ibu harus terlebih dahulu menyiapkan gambar ya. Karena saya sudah ada gambar di sini, maka ini langsung muncul foto Pak Habib ya. Bagaimana cara menyiapkannya? Bapak Ibu boleh mendownload, mengunduh gambar yang akan dijadikan sebagai foto dalam game ini ya. Terserah Bapak Ibu berapa jumlahnya ya. Ingin 3 tokoh atau lebih silakan. Yang jelas ini hanya sederhana saja kita buat ya. Saya pilih foto Pak Habibie. Caranya adalah tadi sudah klik kanan ya, saya pilih picture, kemudian Bapak Ibu bisa pilih file. Nah, file ini akan masuk ke dalam foto-foto yang telah Bapak Ibu siapkan di dokumen ya. Oke. Saya pilih Pak Habibie misalnya. Nah, ini akan muncul langsung Pak Habibie, atau kita akan ubah ke foto yang lain misalnya. Kita pilih file ya, kita pilih foto Pak Jokowi misalnya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya. Oke, saya geser dulu. Nah, kita sudah membuat gambar di salah satu shapes yang akan kita jadikan tebak gambar ya saat game memori nanti. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menyiapkan gambar di sini ya, karena sudah memasukkan gambar, Bapak Ibu kembali menyejajarkan dua shapes ini ya dengan klik format, kemudian align, pilih center. Nah, ini masih ada yang kurang sejajar. Bapak Ibu bisa pilih lagi keduanya ya.
Kita blok, pilih align, kemudian kita pilih line top, ya, biar semua sisi rata. Nah, setelah ini karena kita akan meletakkan gambar di belakang, ya, kita pilih gambar yang di depan, gambar Pak Jokowi, ya. Kemudian kita pilih send backward. Nah, sehingga foto yang tadi, foto Pak Jokowi tadi pindah posisi ke belakang. Oke. Setelah seperti ini, ya, Bapak Ibu bisa geser ke samping. Bisa geser ke samping terlebih dahulu. Ya, kita hilangkan dulu format background. Nah, kita memberikan efek 3D terlebih dahulu ke dalam shapes ini, ya, agar lebih menarik dengan cara format. Kita klik dulu kotaknya, klik format, kemudian kita bisa pilih shapes effect. Ya, di sini ada pilihannya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, ya, mau ada yang outline-nya ataupun tidak, silakan. Nah, apa tujuannya agar kotak ini tampak lebih menarik atau lebih nyata. Oke, setelah Bapak Ibu membuat seperti ini, ya. Mohon maaf Pak Haris, mungkin bisa diperlambat atau di pelan-pelan sedikit. Oke, baik. Setelah Bapak Ibu membuat dua shape seperti ini, ya, memposisikan gambar di belakang, ya. Oke. Kita akan memasukkan animasi ke dalam dua shapes ini atau dua bentuk ini, ya. Baik di penutup ini, saya sebut penutup, ya, yang biru penutup, dan di gambar yang ada di belakang. Oke. Langkah pertama ketika ingin memasukkan animasi, ya, ke dalam gambar ini adalah karena nanti kita akan buat seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita akan membuat seperti ini. Bentar. Nah, kita akan membuat ini buka tutup, ya. Jadi kita akan memasukkan animasi dalam kotak yang biru, ya, kotak yang biru. Caranya adalah yang pertama, kita klik terlebih dahulu kotak yang biru. Kita klik dulu kotak yang biru. Oke, saya akan pelan-pelan, ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, baik. Oke. Untuk membuat animasi, kita akan mulai dengan memasukkan animasi di kotak yang warna biru terlebih dahulu, ya. Caranya adalah kita pilih fitur animasi, ya, di atas di menu bar, ya. Kemudian karena kita akan membuka kotak ini, ya, maka animasi yang dimasukkan adalah Bapak Ibu bisa pilih add animation, ya, add animation, kemudian bisa pilih yang exit, ya, bisa pilih yang ya, ini ada beragam pilihan. Bapak Ibu boleh pilih flyout misalnya. Nah, ini bisa seperti ini, atau pilih yang split, ya, silakan. Jadi silakan memilih dari pilihan fitur exit ini, ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini. Nah, cara berikutnya agar memudahkan Bapak Ibu, ya, membuat langkah-langkah animasinya, ya. Dengan cara yang pertama, Bapak Ibu pilih terlebih dahulu format, ya. Pilih terlebih dahulu format yang ada di atas, ya, di menu bar. Kemudian pilih selection pane, pilih selection pane. Ya, di sini muncul objek-objek yang ada di dalam slide. Ya, kalau istilah lainnya bisa disebut dengan layer, ya. Kita pilih misalnya, kita pilih kotak yang biru, ya. Kita sebut atau kita tulis dengan nama misalnya biar memudahkan, ya, kotak biru 1 misalnya, ya. Kotak biru 1. Nah, kemudian file yang di bawah ini yang rounded rectangle 7 kita juga ubah, ya. Misalnya dengan nama Jokowi 1. Gitu, ya. Nah, artinya kita sudah memiliki dua objek yang ada di dalam slide, yaitu
slide objek pertama kotak biru ya yang nomor 1 dan Jokowi 1 di belakang kotak. Nah, setelah Bapak Ibu memberi nama pada layer atau objek dalam slide, langkah berikutnya adalah ya kita melanjutkan membuat animasi. Karena tadi kita sudah memasukkan animasi exit ya karena kita akan membuka kotak biru ini ya. Maka kita akan membuat sebuah trigger. Trigger itu apa? Trigger itu adalah sistem atau pemicu agar kotak ini terbuka. Dengan apa? Dengan klik ya. Jadi tidak secara otomatis terbuka. Tapi dengan langkah yang pertama, Bapak Ibu, silakan klik terlebih dahulu kotak yang biru. Klik terlebih dahulu kotak yang biru. Ya. Karena tadi kita sudah memasukkan animasi exit ya. Langkah berikutnya adalah kita klik lagi kotak biru, kemudian kita klik trigger Bapak Ibu. Ya, masih di menu animation. Kita klik trigger. Ya, kita klik trigger. Kemudian kita pilih one click off. Kita akan membuka dengan mengklik kotak yang mana misalnya ya. Karena kita akan mengklik kotak yang ini, kotak yang biru, maka trigger klik kotak biru 1. Apa tujuannya? Saya akan tunjukkan. Tujuannya adalah ketika nanti Bapak Ibu slideshow ya. Ketika Bapak Ibu slideshow, nah nanti akan terbuka. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu contoh animasi ketika membuka kotak biru. Nah, karena game memory ini ya, tujuannya adalah menyamakan dua foto, mencocokkan dua foto yang sama ya. Ketika foto itu tidak sama, maka kita harus menutup kembali kotak yang biru. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita klik kembali kotak yang biru. Kita klik kembali kotak yang biru. Nah, setelah kita mengklik kotak yang biru, kita klik kembali Add Animation, Bapak Ibu. Kenapa kita memilih Add Animation? Karena sebelumnya kita sudah ya pelan-pelan Pak. Oke, baik. Karena sebelumnya kita sudah menambahkan animasi, yaitu animasi exit. Nah, karena kita akan menambahkan animasi tambahan, maka kita akan memilih Add Animation. Ya, Add Animation. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menutup kembali kotak biru. Karena ketika misalnya kita sudah mengklik ternyata gambarnya tidak sama, maka kita akan tutup kembali. Ya, caranya adalah untuk memunculkan kembali kotak biru atau membuka kembali yaitu dengan cara klik Add Animation. Klik Add Animation, kemudian Bapak Ibu pilih Entrance ya. Kalau tadi exit, sekarang pilih Entrance yaitu pilih dengan split. Nah, jadi muncul kembali. Saya akan tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, awalnya seperti ini ya, tertutup. Jadi misalnya ketika gambarnya tidak sama, ya, jadi anak-anak harus menutup kembali, ya. Sebagai contoh, saya akan klik dulu. Nah, ini membuka gambar. Ya, ternyata gambarnya tidak cocok dengan gambar yang sudah dipilih di awal. Kita akan tutup kembali, ya. Tutup kembali dengan cara tadi kita klik dulu, ya, klik dulu kotak yang biru, kemudian Add Animation, ya, kemudian pilih Split, ya. Nah, ini split Bapak Ibu. Kemudian setelah pilih split, Bapak Ibu bisa menambahkan apa trigger itu? Tujuannya adalah untuk bisa membuka kembali kotak biru dengan cara klik trigger, kemudian Bapak Ibu pilih Jokowi 1. Kenapa pilih Jokowi 1? Karena yang muncul terakhir itu adalah gambar yang sudah dibuka. Ya. Gambar yang sudah dibuka. Saya contohkan lagi. Bentar. Nah, awalnya tertutup. Ya,
Bentar. Awalnya tertutup. Nah, seperti ini. Nah, awalnya tertutup. Kita akan buka. Kita klik kotak biru. Nah, ternyata antara gambar yang dipilih di awal dan yang kedua tidak cocok. Maka kita akan tutup kembali dengan cara mengklik foto Jokowi ini. Nah, jadi shape yang terbuka tadi akan kembali tertutup. Ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, ya Bapak Ibu, kita akan menduplikasi, ya baik itu kotak biru maupun gambar yang ada di belakangnya. Kita akan menduplikasi. Caranya apa? Kita tinggal memblok, ya semua objek yang ada di dalam slide. Kita akan memblok, kemudian dengan shortcut atau jalan pintas mengklik Ctrl D, ya. Nah, seperti ini. Nanti akan langsung terduplikasi. Ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah. Oke, sudah ada 2 gambar, 2 kotak yang kita buat ya. Oke. Langkah berikutnya ya, karena kita akan membuat game sederhana hanya 3 kotak terlebih dahulu. Artinya kalau 3 kotak kita akan ada 3 gambar yang berbeda. Tadi kita sudah buat gambar Pak Jokowi ya. Kotak berikutnya, ya, kita akan memasukkan gambar tokoh yang lain. Kita akan memasukkan gambar tokoh yang lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah, ya, kita duplikasi terlebih dahulu kotak yang ini, ya, yang atas, ya, karena yang foto Pak Jokowi kita anggap selesai, Bapak Ibu ya, karena sudah ada 2 gambar. Ya. Langkah berikutnya adalah kita ingin membuat kotak lagi dengan gambar yang berbeda. Kita blok terlebih dahulu ya kotak yang di atas ya. Kita duplikasi kembali dengan cara Ctrl D. Ya, seperti ini. Nanti akan langsung terduplikasi. Oke, kemudian kita geser Bapak Ibu, kita geser ke samping. Ya, kita geser ke samping di sini ya. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu geser dulu kotak yang di depan. Ya, geser terlebih dahulu kotak yang di depan. Nah, karena kita akan mengganti foto objek gambar yang kedua, maka langkah yang dilakukan sama seperti langkah yang pertama, yaitu mengklik gambar Pak Jokowi dulu, karena kita akan mengganti gambar Pak Jokowi. Ya, kita klik kanan Bapak Ibu, ya pilih gambar Pak Jokowi, kemudian klik kanan, kemudian pilih format picture. Pilih format picture, nanti akan muncul di samping format picture. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, akan ada pilihan solid, gradient, dan picture. Kita pilih yang picture or texture fill. Ya, di sini ada pilihan file, kemudian ada clipboard, ada online. Biasanya kalau saya sendiri, kalau membuat game seperti ini, saya cenderung sering menggunakan sumber digital atau sumber online. Maka kalau Bapak Ibu misalnya tidak terbiasa menggunakan file yang tersimpan di dokumen, Bapak Ibu bisa dengan cara memilih online ya. Apa? Itu pun jika ada sinyal atau terkoneksi dengan internet ya. Oke. Kita pilih yang ini punya format picture, kita pilih fill, kemudian kita pilih file. Ya, kita pilih gambar yang lain yang berbeda, misalnya foto Pak Habibie. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya, oke, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, ya. Nah, kita sudah mengubah gambar Pak Jokowi ke gambar almarhum Pak Habibie. Ya. Ini untuk gambar yang kedua. Oke, setelah itu, setelah kita mengganti gambar yang awal tadi ke gambar Pak Habibie, kita gabungkan kembali gambar yang ini dengan kotak yang biru, ya, yang di samping dari yang saya geser. Dengan cara klik keduanya, ya. Kemudian pilih format, Bapak Ibu, pilih format, kemudian pilih align. Ya, align,
kemudian pilih line center. Ya, jadi menggabungkan dua objek ya dalam posisi yang sama. Ya. Oke. Setelah ini kita geser Bapak Ibu agar simetris dan kita duplikasi gambar yang kedua yang sudah dibuat dengan cara memblok. Kemudian kita langsung Ctrl D. Nah, oke. Nah, setelah ini, apakah kotak yang kedua ini perlu memasukkan animasi? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah menyeting ya di kotak yang pertama kita buat. Karena ketika kita menduplikasi, ya, yang kita duplikasi, baik itu format animasinya dan lain sebagainya, itu pun akan terduplikasi. Maka kita tidak lagi memasukkan animasi. Apa tujuannya? Karena kita bisa lebih efisien dalam membuat game. Kalau kita satu persatu misalkan memasukkan animasi setiap kotak, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau seperti ini, ya, ini termasuk ke dalam efisiensi dalam membuat media pembelajaran. Jadi tidak lagi memasukkan animasi atau menambahkan trigger, gitu ya. Oke. Oke, setelah kita membuat seperti ini, ya, kita coba dulu ya Bapak Ibu ya, kita coba dulu. Nah, ini sudah ada 4 kotak, artinya sudah ada 2 gambar tokoh yang berbeda ya. Misalnya kita akan mengklik kotak ini, ya. Kemudian kita pilih kotak ini, oh ternyata tidak sama. Kita tutup kembali dengan cara mengklik kembali gambar. Kemudian kita pilih lagi yang lain, misalnya sudah sama. Ya. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu ya. Nah, itu kita sudah buat 2 kotak ya, karena kita akan membuat 3 kotak, kita buat satu lagi Bapak Ibu biar lebih mudah ya kita mengingat langkah-langkahnya. Kemudian kita tinggal menduplikasi ya, kita memblok gambar atau salah satu kotak ya, kita memblok. Kemudian ketik atau klik Ctrl D ya, langsung terduplikasi. Nah, oke. Berikutnya kita akan mengganti gambar almarhum Pak Habibie ya, kita akan mengganti gambar almarhum Pak Habibie. Caranya sama Bapak Ibu, klik dulu gambar ini ya, kemudian klik kanan ya, kemudian pilih klik kanan, nanti akan muncul pilihan ya paling bawah, pilih format picture. Format picture. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kita pilih yang fill ya, sebelah kiri ya, paling kiri. Kemudian pilih yang picture or texture fill ya, dengan memilih file. Kita akan memasukkan foto Pak SBY misalnya ya. Foto Pak SBY. Nah, secara otomatis shape yang ini diisi oleh foto Pak SBY ya. Oke. Setelah seperti ini, langkah berikutnya sama, kita gabungkan kembali antara kotak yang ini, kotak yang biru ya, penutup dengan gambar dengan cara mengklik kedua kotak ya, dengan cara mengklik kedua kotak, kemudian pilih format ya, kemudian pilih align dan kita pilih center. Nah, jadi 2 objek sudah menyatu dengan titik posisi yang simetris, yang sama ya. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu bisa memblok dulu untuk menggeser ya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung menduplikasinya dengan cara blok kotaknya, kemudian tekan Ctrl D. Nah, jadi kita sudah punya dua kotak ya, sudah punya 3 kotak ya, 3 tokoh yang sudah kita buat untuk game memori ya. Oke.
Nah, untuk mempercantik slide Bapak Ibu ya, kita rapikan dulu ya objek di dalamnya agar lebih rapi ya, kita geser ke tengah. Kita geser ke tengah ya. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini ya, Bapak Ibu bisa menambahkan judul ya, judul gamenya ya. Misalnya dengan judul game memory ya misalnya. Bapak Ibu bisa klik insert. Kemudian Bapak Ibu pilih text box ya. Pilih text box. Nah, kemudian klik di wilayah yang ingin Bapak Ibu berikan judul, misalnya di atas ya. Nah, di sini misalnya memory game. Ya, memory game. Kita pertebal, kita perbesar. Ya. Nah, kemudian agar lebih bagus lagi, Bapak Ibu, lebih menarik lagi, bisa mengubah background slide-nya. Ini kan masih putih nih ya, masih putih. Kita bisa ubah dengan memasukkan gambar atau tekstur. Dengan cara Bapak Ibu bisa klik ya, klik di wilayah slide ini ya. Klik kanan ya, nanti akan muncul pilihan, kemudian pilih format background. Format background. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ya, mau gradient fill misalnya ya. Ini ada pilihan warnanya di sini. Atau Bapak Ibu bisa memilih gambar untuk memasukkan di background misalnya. Nah, ini ada background Pak SBY. Kita bisa ubah misalnya. Ya, kita misalnya ubah dengan background ini misalnya ya. Ya terlalu gelap. Saya ubah dengan cara online. Sebentar. Oke. Nah, kalau cara online biasanya akan muncul pilihan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah mesin pencari di Microsoft PowerPoint. Misalnya kita akan tuliskan misalnya gambar alam misalnya. Nanti akan langsung muncul hasil pencarian di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita klik pilihannya ya, mana gambar yang akan dipilih, kemudian kita pilih insert. Nah, nanti akan langsung berubah background slide-nya. Agar tulisannya ini terlihat jelas, kita bisa edit Bapak Ibu ya, agar lebih jelas terbaca dengan cara kita pilih warna fontnya, ya misalnya dengan warna merah. Ya. Atau Bapak Ibu bisa memilih Word Art Style yang disediakan di Microsoft PowerPoint yang ada di menu format. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah buat seperti ini Bapak Ibu ya. Format background sudah diganti, ya sudah ada judulnya. Ya, kita sudah buat 3 kotak ya. 3 kotak, 3 gambar yang berbeda. Ya, untuk memberikan variasi tingkat kesulitan, ya, Bapak Ibu bisa menambahkan kotak sesuai dengan tingkat kesulitannya. Misalkan bisa 9 kotak ya, atau 10 kotak, terserah. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Kita tambahkan dulu transisi di slide ini dengan memilih transisi. Ya, ketika kita masuk ke dalam slide yang pertama ini nanti akan muncul dengan transisi yang kita pilih. Misalnya seperti ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ini belum selesai. Belum selesai ya. Langkah akhir ya, kita harus lebih dulu memastikan ya, apakah kotak-kotak ini sudah sesuai dengan animasi ya. Caranya adalah kita bisa klik animasi, kemudian pilih animation pen, ya. Nah, Bapak Ibu, karena ketika nanti dimulai ya, posisi kotak ini agar tertutup, kita harus buat secara otomatis, tidak langsung menampilkan gambar, tapi dengan tampilan yang tertutup. Caranya adalah
Bapak Ibu bisa mengklik kotak ya, tiap-tiap kotak ya. Kemudian pilih animation, kemudian di sini ada pilih start. Ya, ada pilihan start, kemudian Ibu pilih with previous. With previous. Semua kotak demikian Bapak Ibu ya. Pilih kotak, kemudian pilih animasi, pilih start, kemudian pilih with previous. Ya, semuanya begitu Bapak Ibu. Oke, saya buat with previous dulu. Nah, setelah seperti ini, ya, setelah dianggap sudah bagus, sudah baik, ya, kita coba dulu, ya, tampilannya bagaimana setelah kita buat dan memasukkan animasi ke dalam tiap-tiap kotak ini. Dengan cara kita pilih dulu slideshow. Nah, ini sudah jadi Bu ya, sudah jadi gamenya. Ya, kita tinggal langsung mempraktikkan saja. Ya. Dengan cara kita buka gambarnya, misalkan kita pilih secara acak, oh tidak sama. Berarti kita tinggal menginstruksikan agar gambarnya sama, ya baru kita bisa ke langkah berikutnya. Misalnya. Oh sudah sama, misalnya. Ya. Nah, untuk memberikan tingkat kesulitan, ya karena ini kotaknya sangat sedikit 6 saja, Bapak Ibu bisa mengacaknya dengan cara bagaimana? Dengan cara memindahkan saja tiap-tiap kotak ini, misalnya ini pindah ke sebelah kanan misalnya ya, yang ini pindah ke sebelah kiri. Ya, tinggal diacak saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Pindahkan agar posisinya acak ya, tidak sejajar dengan gambar yang di atas. Kita harus memindahkan terlebih dahulu. Sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kita masukkan with previous. Artinya apa? Ketika kita memulai, ini langsung tertutup ya, tidak dalam posisi terbuka. Ya. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuka terlebih dahulu gambarnya, ya, karena bertujuan untuk bisa mengingat, kan, mencermati dulu gambar yang kira-kira posisinya di mana nih ya. Ketika dipraktikan, ternyata mereka masih belum ingat. Ya, itu boleh. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu bisa mengubah dulu di animasinya, ya, mengubah dulu di animasinya. Ya, caranya tadi kita ambil animasi, kemudian pilih with previous atau kita ubah ke one click. Ya, artinya ketika gambar ini di slideshow nanti akan terbuka dulu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin langsung menutup, bisa langsung dengan cara klik kemudian with previous. Jadi posisi gamenya itu ya langsung tertutup. Nah, tinggal nanti anak-anak disuruh untuk langsung bermain memory game ini. Ya. Oke. Saya kira itu adalah langkah-langkah untuk membuat memory game, Pak Dokter ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi langkahnya sangat sederhana sekali dan untuk membuat tingkat kesulitan tinggal Bapak Ibu menambah kotak sesuai dengan tujuan, misalnya menambah 4 kotak, 5 kotak atau 10 kotak. Demikian Pak Dokter. Pak Haris, mohon maaf, mungkin ada beberapa guru kita yang ketinggalan dan ada beberapa yang menggunakan Office yang di bawah 2019. Oke. Mungkin bisa diulang langkah yang paling pertama saja tadi, diulang yang paling pertama, membuat yang pertama itu saja. Nanti kalau untuk copy dan seterusnya bisa diikuti. Mungkin bisa diulang sedikit. Pas awal-awal saja. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi memang Microsoft PowerPoint itu versi terakhir itu tahun 2019, Bapak Ibu sekalian. Ada yang 2010, ada yang 2013, ada yang 2016. Yang saya gunakan adalah 2013, Bapak Ibu. Nah,
tadi ada yang bertanya, Pak Haris, tidak ada trigger misalnya di animasi saya. Memang secara fitur sebenarnya bukan tidak ada, Bapak Ibu, tapi letaknya berbeda. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, agar memunculkan trigger, ya, karena mungkin versinya berbeda, saya akan mulai dari awal dulu, ya. Secara singkat, kita buat kotaknya, ya. Kita buat kotaknya agar simetris. Kita sambil klik shift, ya. Nah, kita langsung menduplikasi dengan cara tekan Ctrl D. Nah, ini sudah terduplikasi. Nah, untuk membedakan agar memudahkan memasukkan animasi, ubah dulu kotak yang satu dengan warna yang lain misalnya, dengan memilih shape fill ya, Bapak Ibu ya. Shape fill. Nah, sudah ada 2 kotak. Ya, karena tadi ada muncul pertanyaan, Pak, saya tidak ada triggernya ya katanya. Ya, untuk bisa kita memunculkan trigger, sebenarnya memang tiap versi berbeda ya. Ada yang langsung muncul di menu bar, ada juga yang muncul di selection pane. Caranya adalah ketika kita ingin memasukkan animasi, kita klik kotaknya, ya, kita klik pilih animasinya, misalnya ya, kita pilih animasi yang ini tolong dipelankan. Oh ya, oke. Kita klik dulu kotaknya, Bapak Ibu ya. Kita sudah buat 2 kotak. Kita klik dulu kotak yang biru ya, misalnya untuk masuk animasi. Kemudian kita pilih fitur exit. Pilih fitur exit ya. Silakan mau pilih yang fly out, yang fade atau yang split. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah animasi yang pertama. Animasi yang pertama. Karena apa? Karena hanya untuk membuka, bukan menutup. Oke, itu. Caranya ya, cara berikutnya karena kita akan membuat animasi ya dengan cara mengklik agar terbuka. Yang pertama adalah klik lagi kotak yang biru. Klik lagi kotak yang biru ya. Kemudian kita bisa memunculkan animation pane, Bapak Ibu. Ya, di sini ada pilihan animation pane. Mungkin ya sebagian versi yang Bapak Ibu miliki tidak ada langsung fitur trigger di dalam menu bar. Ya, di sini kan kalau saya versinya 2013 ada langsung trigger di menu bar. Jadi bisa langsung klik di sini pilihannya. Nah, caranya Bapak Ibu klik dulu kotaknya ya, kemudian klik animation pane di sini. Klik animation pane ya. Nanti akan muncul sebelah kanan begini Bapak Ibu ya. Tampil animation pane. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik rounded ya. Mana ini? Ini adalah objek yang kita pilih tadi yang warna biru. Rounded ya. Atau saya beri nama dulu ya biar memudahkan ya. Dengan memudahkan kita pilih terlebih dahulu kotaknya, kemudian pilih format dan pilih selection pane ya. Di sini ada pilihan 2 objek ya. Kita beri nama dulu misalnya ya. Agar memudahkan, saya beri nama kotak biru. Misalnya ya. Nah, yang ini saya pilih, kemudian beri nama rename kotak merah misalnya ya. Oke, sudah ya. Nah, kita sudah beri nama di 2 objek kotak ini. Nah, karena tadi sudah memasukkan animasi yang pertama ya, animasi yang pertama membuka kotak ya. Langkah berikutnya kita akan menutup ya, akan menutup dengan cara menambahkan animasi ya. Karena di kotak biru sudah ada animasi yang pertama ya, yang tadi yang exit, yang split ini, kita akan menambahkan animasi yang kedua yaitu untuk membuka kembali dengan cara klik kotaknya. Dengan cara klik kotaknya yang warna biru, kita pilih add animation ya. Tujuannya adalah untuk menambahkan animasi terhadap objek yang sudah ada animasinya, ya. Ya, kita klik add animation. Ya, karena kita akan membuka objek, maka kita pilih yang entrance. Ya, silakan pilih. Di sini ada pilihannya. Ya, ada fly in, ada float in, ada split. Kita pilih yang split. Nah, ini sudah buka tutup. Langkah berikutnya adalah men-trigger apa? Untuk bisa membuat kotak ini terbuka ketika kita klik. Ya. Membuka dan menutup kotak ini ketika kita mengklik objek tersebut. Dengan cara yang pertama, ya, kita pilih dulu kotak biru. Ya, kita pilih kotak biru dulu. Ya.
Ya, nah. Saya kotak biru semua namanya ini. Sebentar. Nah, ini ya. Oke. Kita klik dulu kotak biru, kemudian kita klik animation, kemudian kita pilih animation pen, Bapak Ibu ya. Pilih animation pen, kemudian kita klik kanan ya. Di antara dua pilihan ini. Ini maksudnya adalah ada 1, 2 itu jumlah animasi yang dimasukkan dalam satu objek. Ya, ini objek animasi pertama yang membuka. Yang ini yang kedua adalah yang menutup. Caranya adalah dengan mengklik yang atas dulu Bapak Ibu. Kemudian ada indikator panah ke bawah. Ya, saya ulang lagi. Klik dulu yang paling atas, ya, ini yang membuka. Ya. Kemudian ada indikator panah ke bawah. Kemudian pilih timing. Pilih timing, maka akan muncul pilihan seperti ini. Ada efek, ada timing, ada text animation. Kita pilih timing. Dan di bawah akan muncul pilihan trigger, Bapak Ibu. Jadi mungkin yang versi berbeda dengan saya ya, atau di bawah versi 2013 itu triggernya ada di sini. Ya, bukan ada di menu bar yang di atas ya. Oke, saya ulang lagi Bapak Ibu, klik kotaknya ya. Kemudian pilih animasi yang pertama ya. Kemudian indikator panah yang ke bawah ada pilihan timing. Nah, di sini ada trigger. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, oke ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan memilih Start Effect on Click. Artinya apa? Kita akan memilih kotak yang akan kita klik sehingga bisa terbuka dan tertutup. Ya. Nah, di sini ada pilihannya, Bapak Ibu, akan muncul. Jadi kotak ini, ya, kotak ini akan terbuka ketika kita mengklik kotak yang biru juga, ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Ya, jadi kotak ini akan membuka ya ketika kita mengklik kotak ini juga. Nah, bagaimana ketika menutup misalnya? Ketika menutup, kita bisa mengklik kembali yang paling atas. Kotak yang biru lagi ya, masih di kotak yang sama. Kotak yang biru. Kita pilih lagi indikator panah yang ke bawah. Pilih timing, kemudian pilih triggers, kemudian pilih start effect, kemudian pilih kotak biru karena kita masih di kotak yang biru ya. Nah, jadi itu adalah untuk memasukkan animasi. Nah. Oke, sebentar. Ya, saya coba klik ya Bapak Ibu ya. Nah. Oke. Nah, itu adalah untuk membuka. Oke, sampai di sini gimana Pak Dokter? Saya lanjutkan ya. Yang ini cukup untuk hari ini ya Pak. Besok kita akan lanjut ke game versi PowerPoint berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya sharing. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin masih tertinggal ataupun yang belum paham sampai di sini ataupun yang masih di tengah-tengah. Silakan Bapak Ibu bisa kita diskusikan. Kemudian Bapak Ibu bisa pertanyakan yang bagian mana yang masih belum paham. Dan satu lagi Bapak Ibu, mungkin kemarin kita belum sepakat ya, belum sepakat terkait dengan Office berapa yang kita pakai. Pak Haris menggunakan Office tahun berapa? 2013. Ya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa pastikan Office ataupun Microsoft PowerPoint-nya tahun 2013 ataupun jangan yang di bawahnya. Pakai yang install yang 2013 agar sama-sama posisinya sama dan bisa lebih lancar.
Silakan Bapak Ibu bisa raise hand Bapak Ibu di Zoom meeting untuk menanyakan secara langsung kepada narasumber atau menuliskan pertanyaannya di chatting Zoom. Bisa ditulis pertanyaannya di chatting Zoom. Kami persilahkan Bapak Ibu. Pak Dokter, jadi terkait dengan versi, saya kira kalau fitur itu semuanya sama ya. Cuma memang letak fitur itu ada yang berbeda. Seperti versi 2013 dengan versi di bawahnya mungkin agak berbeda. Posisi trigger itu dalam versi 2013 itu langsung muncul di menu bar. Langsung di menu animation pen ya. Tetapi kalau mungkin versi di bawahnya yang 2010 itu kita harus klik dulu animation pen ya. Klik dulu animation pen, saya share screen ya, sambil share screen. Sudah muncul ya Pak Dokter ya. Okay. Saya klik dulu ini kotaknya ya, karena kalau versi 2013 ini langsung muncul di sini Pak Dokter tampilannya, ada trigger langsung di sini. Tapi untuk versi yang di bawahnya mungkin ya itu ada di kita pilih dulu animation pen-nya. Nah di sini ya. Kemudian di sini ada pilihan objek ya. Sudah berikan animasi, kita klik dulu salah satu, ada indikator panah ke bawah. Ada indikator panah ke bawah, kemudian ada pilihan timing. Ada pilihan timing. Nah, di sini akan muncul trigger nih, Pak Dokter dan Bapak Ibu sekalian. Ada muncul trigger. Jadi, secara fitur pasti ada ya, tapi mungkin letaknya berbeda ya. Kalau di versi 13 itu langsung ada di menu bar di sini di atas, tapi untuk versi yang di bawah mungkin harus masuk dulu ke animation pen, kemudian ada pilihan di sini indikator panah ke bawah dan pilih timing, baru muncul trigger di sini. Oh ya. Demikian Pak Dokter. Ya, ini ada untuk diketahui Bapak Ibu nanti akan ada rekamannya. Sesungguhnya kegiatan ini kami akan bagikan kepada Bapak Ibu dan bisa mengulang nanti setelah kegiatan ini selesai. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin sudah paham semua atau nggak paham semua ini. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting dan menulis pertanyaannya diulang. Nah, ini ada minta diulang. Diulang cara pemberian nama pada kotak. Oke. Saya ulang ya Pak Dokter ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Cara memberi nama pada kotak ya, atau pada layer atau pada objek yang ada pada slide, caranya adalah pertama ya, Bapak Ibu pilih animation ya, pilih animation ya, atau bisa langsung pilih objeknya ya, bisa langsung pilih objeknya ya. Di menu bar yang atas ini ada pilihan format, ini untuk memberi nama ya, untuk memberi nama objek ya. Di sini ada menu bar format. Ada menu bar format. Di bawahnya itu ada selection pen. Ada selection pen. Kita klik selection pen-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, selection. Ini adalah daftar objek-objek yang ada pada slide. Ya, di sini ada 6 kotak, berarti di sini ada 6 kotak juga. Nah, agar tidak bingung ya, ketika kita membuat animasi, kita bisa memberikan nama pada objek yang akan kita masuk animasi. Misalnya di kotak yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Klik kotak pertama. Nah, ini langsung akan muncul pilihan di sini ya. Atau kita bisa langsung klik di pilihan selection-nya. Misalkan kotak yang paling atas ya. Nah, kita langsung beri nama, kita klik 2 Bapak Ibu. Klik 2. Nah, nanti akan langsung bisa mengubah nama. Misalnya ini kotak kedua misalnya ya. Kotak biru 2 misalnya. Ya, mau mengubah nama objek yang lain misalnya ya. Judul ya, kita klik judul. Nah, di sini ada nih text box, kita beri misalnya nama judul game. Nah, sebenarnya tujuan dari adanya selection pen ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu ketika menambahkan animasi agar tidak tertukar dan agar tidak keliru dengan objek yang lain yang harusnya kita klik objek ini keluar ini, ternyata karena kita salah memilih objek akhirnya
bukan objek yang itu yang muncul, malah objek yang lain. Ya, maka tujuan dari selection pen adalah untuk memudahkan Bapak Ibu ketika memasukkan animasi. Ya, saya kira demikian Pak Dokter. Baik, seperti itu Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan rename ataupun memberikan nama pada kotak file di memory game tersebut. Yang ada pertanyaan dari Bapak Rizal, untuk pemberian nomor pada setiap kotak, bagaimana langkahnya? Memberi nomor pada setiap kotak. Maksudnya nomor seperti apa, Pak Rizal? Bisa via chatting, Pak Rizal? Pemberian nomor pada setiap kotak. Atau mungkin urutannya tadi, urutan per gambarnya. Oh, oke, baik. Mungkin maksud Pak Rizal adalah pemberian animasi. Ya, tadi ada kelihatan nomor di animasi itu. Oke, baik. Nah, di sini. Baik, terima kasih Pak Rizal pertanyaannya. Kita pilih dulu kotaknya ya, sama tadi. Kemudian kita pilih animasi ya, Pak Rizal, Bapak Ibu sekalian. Kita pilih animation pen. Nah, ini sudah ada jendela nih, Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian. Ada jendela seleksi dan ada jendela animation pen. Apa yang membedakan keduanya? Animation pen adalah daftar animasi yang dimasukkan ke dalam sebuah objek. Ya. Nah, bisa jadi dalam satu objek ini bisa lebih dari satu animasi. Seperti tadi, bisa untuk membuka, bisa untuk menutup. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, saya tambahkan lagi misalnya. Bapak Ibu ya, sebentar. Saya memasukkan satu objek kotak misalnya di sini. Ya, satu objek kotak, ya. Objek ini saya akan tambahkan animasi membuka dan menutup dengan cara klik animasi, Bapak Ibu ya. Klik animasi. Kemudian kita pilih, karena ini adalah animasi yang pertama, ya. Perhatikan, animasi yang pertama kita bisa langsung pilih di pilihan animasi di sini. Kita akan pilih exit misalnya ya, dengan memilih disappear misalnya ya. Ya, ini animasi pertama adalah kita akan menutup. Nah, untuk menambahkan animasi yang kedua, kita harus mengklik Add Animation, Bapak Ibu. Tidak langsung memilih menu yang di sini. Kenapa? Karena kalau pilih yang di sini, kita akan mengubah animasi yang pertama. Karena tujuannya menambahkan animasi, maka kita harus pilih Add Animation. Klik kotaknya, Add Animation, kemudian kita pilih yang appear misalnya. Nah, di sini kita akan memunculkan kedua animasi, membuka dan menutup. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah nomor animasi Bapak Ibu Rizal ya. Ini animasi yang kedua. Nah, demikian Pak Dokter. Oke, itu untuk bukan pemberian nomor, tetapi itu urutan animasi. Ya Bapak Ibu, itu urutan animasi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, kemudian saya akan bukakan speakernya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya ataupun berinteraksi langsung kepada narasumber, Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian saya akan membukakan speaker atau mic-nya. Ini ada chat masuk nih Pak Dokter. Ya. Ya, ini direct message ya, pesan pribadi dari Pak Ajis ya. Bagaimana cara insert foto? Ya, bagaimana cara insert foto? Oke, boleh saya jelaskan Pak Dokter ya? Ya, silakan. Oke, pertanyaan Pak Ajis ini, bagaimana cara memasukkan foto ke dalam objek atau kotak ini? Yang pertama adalah klik dulu kotaknya ya Pak Ajis dan Bapak Ibu sekalian, klik kotaknya, kemudian klik kanan pada kotak. Klik kanan pada kotak. Sebentar. Nah, klik kanan pada kotak akan muncul pilihan seperti ini. Ya, Pak Ajis pilih format shapes. Format shapes ya. Saya akan hilangkan dulu selection dan animation pen. Ya, nanti akan muncul format shapes. Kemudian Pak Ajis pilih fill. Ada 3 nih, ada fill ya, ada shadows dan ada rotasi gambar ya. Nah, pilih yang fill. Kemudian untuk memasukkan gambar dari gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan adalah dengan cara memilih picture.
ya, memilih picture. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih saja dengan klik file gambar mana yang akan dimasukkan ke dalam kotak biru tadi, ya. Saya pilih Pak Jokowi misalnya. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Begitu ya, Pak Ajis dan Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti itu untuk memasukkan gambar. Memang sudah semua tadi, karena mungkin Bapak Ibu ada yang cepat, ada yang lambat untuk langsung mempraktekannya. Nanti Bapak Ibu akan bisa ulang. Sesungguhnya Bapak Ibu, ilmu praktis seperti ini tidak bisa dalam satu kali ataupun satu kali lihat, satu kali praktik itu langsung mahir ataupun langsung lancar seperti Pak Haris. Tentu Bapak Ibu harus mengulang-ulang. Oleh karena itu, kami siapkan juga nanti rekaman filenya. Kemudian ada beberapa tutorial mungkin nanti yang bisa diikuti, dan Bapak Ibu bisa ulang ketika Bapak Ibu senggang dan lagi membuka PowerPoint, silahkan Bapak Ibu ulang dalam mempraktekannya. Silahkan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 5 menit. Masih belum ada? Oke, itu ada pertanyaan dari Pak Rizal, Pak Dokter. Selain gambar, apa bisa video dimasukkan? Ya bisa ya, Pak Rizal ya, bisa. Ya, jadi untuk memasukkan gambar sebenarnya bisa saja ya, tapi memang kita harus bisa menyesuaikan kapasitas video, karena kalau kapasitas video besar ya, dan yang pernah saya alami itu akan berpengaruh terhadap kelancaran slide yang akan kita tampilkan. Ya, untuk memasukkan video bisa ya Pak Rizal ya, kita bisa memilih gambar di sini. Ya di sini ada insert ya. Mau video itu bisa ya. Kalau formatnya seperti ini misalnya ya. Di sini kita pilih home dulu ya, pilih layout. Nah, di sini ada pilihan untuk video. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada gambar. Ya, ini ada sumber online, ada sumber foto, ya, ada diagram dan lain sebagainya. Jadi bisa juga memasukkan video. Ya, nanti tinggal bagaimana kita menyesuaikan kotak agar bisa menutupi video misalnya, ya. Karena ini tujuannya adalah game memori gambar, tentu kita masukkan gambar. Tapi misalkan Pak Rizal mau berinovasi dengan video bisa. Tinggal nanti menyesuaikan saja, ya. Apa namanya bentuk videonya, ya apakah akan portrait ataupun landscape, hingga nanti kotaknya dibuat menyesuaikan dengan tampilan video tersebut. Saya kira demikian Pak Rizal. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi ataupun nanti akan kita bisa ulang kembali, kita akan cukupkan untuk hari ini, dan besok siang kita akan ke materi game yang kedua. Tapi sebelum itu ada beberapa catatan yang kita harus evaluasi pada pagi hari ini, siang hari ini. Bapak Ibu yang mungkin memiliki ataupun menggunakan Office, Microsoft Office yang di bawah 2017, katakan 2007, mungkin besok pagi bisa di-upgrade terlebih dahulu menjadi Office 2013. Kemudian Bapak Ibu untuk masalah waktu, kita sepakat ya Bapak Ibu, untuk waktunya kita gunakan pukul 13.30 WITA. Jadi setelah Bapak Ibu dan sholat zuhur dan makan siang, kita mulai tepat pada pukul 13.30. Karena ini sifatnya tutorial, ketika Bapak Ibu terlambat saja dalam 1 menit atau 2 menit, maka akan ketinggalan seperti itu. Oleh karena itu kita sepakat ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom chatting, kita sepakati untuk jam kita mulai yaitu pukul 13.30. Kemudian mohon maaf jangan share screen. Ya. Seperti itu ya Bapak ya. Mungkin Pak Pande bisa koordinasikan kepada Bapak Ibu para peserta.
kita sepakat pukul 13.30 karena ini sifatnya adalah materi praktis. Jadi kalau kita ketinggalan 1 menit atau 2 menit pasti akan blank ke belakangnya. Dan materi ini Bapak Ibu akan kami sharing videonya, Bapak Ibu bisa ikuti dan praktekkan. Satu pesan saya Bapak Ibu, dalam ilmu praktis tidak ada yang langsung instan. Ketika kita sekali ikut pelatihan ataupun sekali kita melihat materi ataupun mempraktekannya akan langsung bisa ataupun langsung lancar. Tidak. Kita harus biasa dulu. Kita harus bisa ataupun terbiasa baru kita bisa. Bisa karena terbiasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dalam posisi ini silahkan nanti di WA Group Bapak Ibu bisa diskusi juga. Bapak narasumber sudah ada di WA Group. Silahkan jika ada ketika Bapak Ibu ulang atau praktik, silahkan bisa menggunakan WA Group tersebut untuk berkomunikasi dengan narasumber. Seperti itu Pak Pande dan Bapak Ibu yang lain. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kita akan bertemu di WA Group dan besok siang pada pukul 13.30. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan kegiatan hari ini bermanfaat. Bapak Haris, terima kasih atas materinya dan kita bertemu siang besok. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akhiri di Zoom meeting.